Selamat pagi anak-anak terkasih. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita siapkan dulu peralatan belajar kita ya. Nah, sekarang anak-anak lihat di halaman 1 ya. Itu ada bacaan bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Benny belajar membuat perahu. Benny sangat senang sekali. Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya. Pada saat liburan, Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Hari ini adalah hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakak-kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Kemudian Benny dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Mereka menyanyikan lagu yang berjudul Berdayung, ciptaan A.T. Mahmud. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, anak-anak, ketika kita bernyanyi, itu tidak sama dengan kita membaca ya. Kalau kita menyanyi, itu ada ketukannya. Nah, anak-anak, ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang dan pendek nada berikut. Nada dua ketuk. Contohnya yaitu nada yang Bu Seli garis bawahi kuning dan ungu. Itu ada nada tersebut terus diikuti tanda titik. Berarti ini dinyanyikan panjang dua ketukan. Ada satu buah titik di belakangnya, jadi nadanya diperpanjang sebanyak satu ketukan. Nada satu ketuk contohnya itu sol, la, mi, re, do. Itu adalah nada yang tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Nah, beri tanda lingkaran untuk nada dua ketuk dan beri tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketuk. Nah, anak-anak, nada
Dua ketuk itu berarti nada yang di belakangnya ada titik. Itu adalah tandanya lingkaran. Tetapi kalau nada setengah lingkaran atau nada satu ketuk, itu di belakang nada tidak ada tanda titik. Jadi itu adalah nada satu ketuk. Nah, anak-anak, setelah Benny bernyanyi, Benny melanjutkan bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat senang menyukai permainan ini. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya yuk bersama-sama ya. Di situ nomor 1, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ada apa saja anak-anak? Nah, jawabannya adalah kertas, air, dan juga baskom. Sekarang nomor 2, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Jawabannya adalah perahu yang selesai dibuat diapungkan di dalam baskom dan juga selain itu bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Di situ ada 2 perahu Benny, 2 perahu Tiur, dan juga 2 perahu ayah. Di situ berarti 2 perahu Benny ditambah 2 perahu Tiur dan juga ditambah 2 perahu ayah sama dengan 6. Dapat ditulis dalam perkalian sebagai berikut. Di situ ada 3 kelompok perahu. Yang pertama, perahu Benny, dan yang kedua, perahu Tiur, dan yang ketiga, perahu ayah. Ketiga perahu itu masing-masing berisi 2 perahu. Jadi, 3 itu adalah jumlah kotak. Kotak perahu Benny, perahu Tiur, dan perahu ayah. Lah, 2-nya itu dari isi masing-masing kotak. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 itu adalah jumlah setelah digabungkan. Nah, anak-anak yang kita bahas barusan itu adalah perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Nah, setelah pembahasan yang Bu Seli lakukan barusan, Bu Seli mau tanya kepada anak-anak. Coba anak-anak amati benda-benda di sekitarmu. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Ayo. Benda di sekitar kita itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang, segitiga, dan juga lain-lain. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh yang berada di sekitar rumah kita ya anak-anak. Ada lingkaran, persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Selain memiliki bentuk benda juga memiliki wujud. Wujud benda ada 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Contoh benda padat yaitu batu bata termasuk benda padat anak-anak. Contoh benda cair yaitu air, bisa kecap, ada juga banyak yang lain. Balon itu adalah benda padat, tetapi balon bisa dikatakan dengan benda gas karena ketika kita meniup balon, yang keluar dari tiupan kita adalah gas. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira.
Benny bertanya kepada Kak Tiur, "Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak." Kak Tiur pun menjawab, "Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dek." Benny bertanya lagi kepada Kak Tiur, "Kapan bisanya, Kak?" "Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu." Nah, Benny berkata, "Baiklah Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa." Kak Tiur menjawab, "Iya Dek, mari kita latih bersama." Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, ini adalah merupakan contoh gambar simpai, anak-anak. Ibu berkata kepada Benny dan Tiur, "Benny, Tiur, bermainnya sudah ya?" Benny menjawab, "Tapi Benny masih belum bisa, Bu." Ibu berkata, "Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi." Kata Tiur, "Iya, Dek. Besok kita lanjutkan bermainnya ya." Ibu berkata lagi, "Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu." Kata Benny, "Benny masih ingin berlatih, Bu." Kata Kak Tiur, "Harus rajin berlatih." Kak Tiur menjawab, "Benar kata Ibu, Dek. Ayo kita mandi." Lalu Benny berkata, "Baiklah, Bu. Kak, ayo." Aturan itu ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan manusia. Aturan itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Aturan di rumah sebaiknya dipatuhi oleh semua warga di rumah. Akibat jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah. Hidup menjadi tidak tertib. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir. Karena di pinggir sungai sudah dibuat aturan, tidak boleh membuang sampah di sungai. Tetapi anak-anak membuang sampah di sungai, yaitulah akibatnya menjadi banjir.